Baik, disampaikan terima kasih kepada Al-Mukarram, begitu jelas dan sangat bermakna sekali dan luar biasa terkait tema pada malam hari ini, yang mana mungkin kalau di kuliah ada 2 SKS ya Gus. Iya, lorong SKS. Baik, barangkali dari penyampaian beliau ada yang sedikit ingin disampaikan pertanyaan, mangga dari santri dulu 2, nanti dari santriwati 2. Ya, santriwan dulu. Santriwan tidak ada, santriwati, Mbak, ibu-ibu. Iya, lanang siji, wadon siji, jadi sijian. Iya, asalnya waktunya sih padat. Maka ibu-ibu kan Bu? Iya, bersilakan ibu-ibu. Takon Bu, takon apa baik terkait tadi tentang keridoan guru. Cek. Yang bertanya diri sejak kapan jadi Boten Bu. Naca ya, panggil ya Pak Ustaz Yasin, mangga. Mau kan naik semua. Oh mangga, saya lagi ini. Ridho guru yang dijelaskan tadi hidup. Namun dalam kehidupan nyata ada guru matematika, guru bahasa Inggris, guru olahraga kan gitu ya. Dalam prakteknya ini menghadapi murid yang bermacam-macam. Ada yang murid yang sopan, yang bagus, ada juga murid yang durhaka. Ya, bagaimana ini hubungan ya paten lah. Ini kalau guru bahasa Inggris, guru olahraga ini saking degele disupatani durhaka loh, bagaimana ini? Itu sajalah, monggo. Baik, pertanyaannya sangat luar biasa. Tadi laki-laki 1, perempuan nggak ada. Ya udah, kalau nggak ada dari badali 1 lagi dari laki-laki. Halo, biasa kan urip pakai sintakon. Oh, ya mamanya cukup loro bae kira jam 11:30 wis peragat. Ya? Oh ya mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Gus. Sekarang ini sepertinya di dunia global seperti sekarang itu banyak guru gadungan, Gus. Ya. Jadi kita sulit membedakan mana guru, apa ya bahasa gampangnya, guru sejati dan guru gadungan ini. Bahkan konon katanya guru gadungan lebih banyak jumlahnya. Mohon sebentar. Artinya mereka yang mengajar dengan ikhlas dan mereka yang mengajar haus akan kekuasaan. Mohon maaf, saya kebetulan guru tapi bukan guru besar. Dipanggil ustaz juga bukan guru besar. Saya ngajar DTA, Gus. Iya. Jadi ketika di dunia nyata di sekolah itu sulit membedakan ini mana guru yang betul-betul mengajarnya dengan penuh keikhlasan, yang tidak mengharapkan apapun, tidak mengharapkan pujian, tidak mengharapkan tunduk patuh penuh murid itu, dan mereka yang mengajar dengan ambisi haus akan kekuasaan, dalam artian mengejar karir kalau dalam bahasa sekarang. Itu bagaimana mensikapi ini,
Guru sejati itu kan adalah mereka yang mampu menangkap cahaya Tuhan, kemudian memancarkannya kembali kepada anak muridnya. Nah, mensikapi ini seperti apa kira-kira? Terima kasih, Gus. Mohon maaf. Ya baik, ada 2 pertanyaan, saya kira cukup ya karena waktunya 11:30 sudah selesai. Yang pertama pertanyaan dari Kang Romdon, Pak Guru juga, bagaimana menyikapi guru matematik atau bahasa Inggris yang menyupatani tahonon. Iya, saking mangkelnya jadi supatani murid Gus, masya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua tadi Ustadz Yazid menanyakan bagaimana menyikapi juga tatkala ada seorang guru yang hanya ingin mengejar keduniawiaan atau jabatan. Bener dah Pak Ustadz? Iya. Jadi ada 2 pertanyaan. Pertanyaannya sangat luar biasa, mudah-mudahan menginspirasi kita sebagai seorang guru dan calon guru. Mangga Gus. Bismillah. Niki jawaban yang sementara mawon. Nanti dikoreksi kali Abi Mahsud. Pertanyaan pertama mengenai kalau guru yang umum bukan guru agama terus melihat macam-macam murid, ana sing nurut, ana sing beli. Apakah guru niki, apa yang harus dilakukan guru niki ketika melihat murid sing bandel? Menawi dari kacamata murid ini adalah amanah, murid ini adalah amanah, siswa itu adalah amanah, santri itu adalah amanah. Maka dari itu sampai Kanjeng Nabi ngomong santri niku adalah wasiyatu Rasulillah, orang-orang yang diwasiati Rasulullah. Dan gunane sekolah, madrasah atau lembaga pendidikan itu sejatinya adalah selain memberikan ilmu juga bisa merubah akhlak dari siswa ke menuju keadaan yang lebih baik. Kalau sudah melakukan itu semua ternyata muridnya tidak berubah, sudah melakukan tuntunan-tuntunan yang diajarkan Kanjeng Nabi misalnya, anggaplah siswa itu adalah anak kamu sendiri. Apakah kamu rela kalau anak kamu disubatani? Apakah kamu rela kalau anak kamu dipukul sendiri? Rela-rela baik. Oh ya, berarti ada masalah dengan gurunya sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah murka, tidak pernah marah karena membela dirinya sendiri. Rasulullah diejek, anak haram lah, tapi tidak pernah murka. Rasulullah itu murka hanya karena ketika agama Allah dihinakan, kehormatan Allah dihinakan, nabi Rasulullah murka. Tapi Rasulullah selalu mengajarkan pripun carane kudu tetap rahmah syafaqah, kudu belas asih terus menerus pendekatan. Lah menawi pendekatan seterusnya niku ilmu yang dipelajari oleh mahasiswa-mahasiswa sing kuliah seniki lah. Melihat ilmu manusia ini jelas tidak akan berhenti. Kajian psikologi, kajian pendidikan niku tidak akan berhenti karena manusia ini luar biasa. Ilmu sing mengenai manusia akan terus berkembang. Maka dari itu kula boten paham masalah niki. Tapi sing jelas harus pertama memposisikan anak didik itu seperti anak sendiri, harus menghendaki, menginginkan kebaikan dari anak tersebut supaya anak ini lebih baik. Terus berdoa kepada Gusti Allah bahwa innaka la tahdi man ahbabta walakinnallah yahdi man yasha. Sampean niku tidak akan bisa menunjukkan jalan
memberi hidayah kepada jari Gusti Allah ngomongin Kanjeng Nabi, memberikan hidayah kepada orang yang kamu senangi, orang cintai, tetapi sejatinya semuanya Allah yang memberi hidayah. Kanjeng Nabi pun ngomongnya kula wis nyampe akan kabeh, saksi nana kula wis nyampe akan kabeh. Kula jadi guru sing angel muridnya wis kula wis nglakoni kabeh Gusti Allah, kula pasraken bae sepoten mawon daripada pusing-pusing. Daripada Jumat. Koten mawon. Pendekatan utamanya adalah harus dengan rahmah, koten mawon. Dan kula melihat sosok Abi Mahsun ini, yaitu yang didahulukan adalah rahmah, selalu rahmah kepada siapapun. Terus sing kekali guru sejati. Sekarang banyak yang guru ngaku-ngaku dan sebagainya. Sertifikat oleh bayar, gelar oleh bayar, sarjana oleh bayar. Memang gini ku tidak bisa dipungkiri, tapi yang bisa kita lihat adalah hanya zahir. Sisi zahir saja. Zahir yang kita tangkap misalnya dia istiqomah, akhlaknya baik, ilmunya mumpuni, itu kita bisa ikuti. Artinya perilakunya tidak menentang syariah, perilakunya tidak menyalahi syariah, niku saja wis cukup. Kalaupun nanti Gusti Allah menampakkan kepada kita bahwa itu salah, ya ampun. Guru ya pangapunten nek jare guru kula, ilmu apa saja, fisika, biologi, sosiologi, matematika, PPKN dan sebagainya, olahraga, itu sejatinya bisa menjadi ilmu Allah yang menghasilkan pahala ketika dengan syarat. Jadi tidak cuma ilmu fikih, hadis, tafsir dan lain sebagainya. Ilmu umum pun bisa menjadi ladang pahala kita sebagai ilmu nafi' yang menjadi amal jariah kita ketika didasari dengan keikhlasan dan berniat taqarrub, mendekat kepada Allah, khidmah kepada makhluknya Allah. Karena sejatinya cari guru kula, ilmu itu apa sih? Ilmu adalah ma'rifatus syai' ala haqiqatihi, mengetahui sesuatu atas hakikatnya. Cari guru kula, hakikat segala sesuatu isi dunia niki apa? Hakikatnya adalah Allah, wajibul wujud. Jadi ilmu kabeh itu sejatinya adalah untuk mendekat kepada Allah. Menawi ilmu yang kula panjenengan pelajari dalam rangka untuk jenjang mencari profesi mata pencaharian, ya niku Gusti Allah maringi. Tapi sebatas itu saja. Paringi Gusti Allah nikmate wong ngajar, paringi murid-murid. Tapi sebatas apa yang kita niati. Kados saya mokoten jawaban saking kula. Menawi jawabannya Abi monggo. Nggih, mboten nuwun. Guru ya, guru itu versi, tapi kula pengen taken ana beli ilmu kang dising Gusti Allah. Wonten mboten? Bahasa Inggris sing sapa? Matematik sing sapa? Fisika sing sapa? Antropologi sing sapa? Langka kecuali sing Gusti Allah kabeh. Oleh karena itu ilmu apapun ya, ketika guru niku niatnya untuk menyampaikan ilmunya Gusti Allah kepada murid-muridnya, insya Allah itu nanti akan bisa mewakili ya, mewakili sebagai seorang guru yang memang mengharapkan ridhonya Gusti Allah. Jadi karena memang faktanya seperti itu, tidak ada ilmu yang tidak dari Gusti Allah. Kalau Abi itu motonya tulus tembus. Iya. Tulus
tembus. Itu untuk guru-guru ya. Tolong yang sebagai Pak Guru, Pak Yazid, Pak Rasija, Pak Romdon, Pak ya Pak. Itu kalau Abi begitu, tulus tembus. Karena apa? Karena ketika sesuatu disampaikan dengan hati, maka dia akan diterima dengan hati juga. Ya. Itu memang sudah jadi rumusan, Iya. Ketika guru menyampaikan ilmu dengan tulus kepada muridnya, maka hati murid itu akan menerima itunya saja. Jadi memang yang diperlukan oleh guru adalah seperti itu. Kemudian yang kedua, Nabi itu bergaulnya dengan bergajul ngerti ya? Orang-orang musyrik, orang-orang yang berjudi, orang-orang yang berzina, semuanya dirangkul oleh Kanjeng Nabi. Tetapi di balik itu Nabi punya visi, punya visi untuk kemudian bisa bisa merangkul, sehingga dalam waktu singkat Nabi berhasil mengakhlakkan manusia ketika itu. Kemudian yang ketiga, ulama-ulama kita banyak juga yang seperti Al-Amudi, Fakhrur Razi, Ibnu Sina, ya, itu semua pakar-pakar semua, pakar kedokteran, pakar matematika, ya. Tetapi ketika diolah menjadi sesuatu yang bisa mengantarkan kepada Gusti Allah, ya, matematika yang kemudian bisa mengantarkan para murid kepada Gusti Allah, mentauhidkan Gusti Allah, itu menjadi ilmu agama, bahwa ini kata Gus Baha ya, saya sebagai copy paste saja. Copy paste. Bilangan sebanyak apapun bermula dari satu. Ya. Bilangan sebanyak apapun, triliunan apa segala macam, tidak lain berawal dari satu. Nah, satu itulah Gusti Allah. Kalau dari anunya begini, Amudi misalnya, lukisan sebagus apapun berawal dari satu titik. Itu artinya untuk menggugah murid bahwa semuanya bermula dari Gusti Allah. Ya. Oleh karena itu ada rumusan dari para ulama bahwa seluruh ini ayat Al-Quran lamun dipereskah ananing Fatihah. Fatihah lamun diperes ananing Bismillah. Bismillah bakal diperes ananing ba. Ba bakal diperes ananing titik. Iya. Bi ma yakunu wa bi apa lebih makan ya begitu ya, al-kemakal gitu. Dari seperti itu ilmu yang kemudian bisa mengantarkan. Jadi kalau Abi itulah pesan sama guru-guru ya, mumpung ada berguru banyak nih, tulus tembus, antarkanlah mereka dengan matematika, dengan olahraga, dengan apanya, antropologi, ya. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ini kan antropologi. Ya. Idza tadayantum bidainin faktubu, itu akuntansi. Iya, akuntansi. Jadi kita sebagai guru-guru apapun
itu perlu untuk mengulak tentang rumus-rumus yang kemudian bisa mengantarkan kepada murid untuk kemudian misalnya menyembah Allah. Allah lah yang maha segala-galanya. Kita tidak punya gala-gala. Ya, kita tidak punya gala-gala, yang punya segala-galanya Gusti. Allah. Ini kemauan mungkin bermanfaat. Ya. Enggak. Pun nggih, kula nyuwun pangapunten ingkang kathah. Pasti wonten kathah kurang-kurange, wonten kathah suul adab, kurang etika dan sebagainya. Mugi-mugi sedanten membawa keberkahan, kemanfaatan kangge kula panjenengan. Pangapunten ingkang kathah kangge para sepuh, para ustad sedanten. Matur suwun sangat atas perhatiannya. Jazakumullah khairan. Matur suwun Abi juga memberi kesempatan kula tariki. Matur suwun sangat. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.